Nah, kita itu harus belajar nih teman-teman untuk praktis. Maksudnya itu mempercepat dan mempermudah. Nah, manfaat teknologi ini seringkali kita salah gunakan. Misalnya nih, ketika kita mengerjakan tugas, latihan soal, bola kelereng, mainan masa kecil, dan seringkali kita main sama teman-teman kita ya. Nah, tapi sekarang coba kita lihat sekeliling dunia ini. Sekarang kayaknya jarang ya yang ada bermain bersama teman-teman. Seringkali kita mainnya sama HP kita. Lanjut. Ketidakpastian. Maksudnya apa ini? Nah, maksudnya ini di perubahan zaman yang cepat itu akan menimbulkan adanya. Sekarang generasi sekarang mengarah ke daya. Namun dengan adanya pemikiran seperti itu sebenarnya salah juga, karena kalau kita tidak memiliki pemikiran yang berkembang, kita harus selalu mengasah otak kita agar bisa memikirkan. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari Strawberry Generation yang seringkali kita berdampingan dengan teknologi dari kecil harus kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai kita menyalahkan teknologi itu dan akhirnya kita tidak memiliki pikiran yang berkembang atau menjadi fixed mindset. Begitu semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, atau mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sebelumnya bisa saya sampaikan satu pantun dulu? Oke. Bantu kali batu bata, besok hari kita jumpa. Penyampaiannya tak sempurna, mohon maaf salah kata. Terima kasih. Depan nih, kita kan juga punya tantangannya sendiri ya, seperti yang Sharon tadi sampaikan. Nah, Sharon itu bahwa ada 3 tantangan, yaitu ada zona nyaman, teknologi yang disalahgunakan, sama adanya perubahan zaman yang cepat. Tadi zona nyaman kan dibagi menjadi 2, ada growth mindset sama fixed mindset. Ada yang masih ingat nggak apa itu growth mindset sama fixed mindset? Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada yang mau jawab, kita tunjuk. Kita tunjuk aja nih. Kita tunjuk ini nih, biar ada salah satu terus. Tahu apa perbedaan growth mindset sama fixed mindset tadi yang dijelasin sama Sharon? Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Farah Karamzia dari kelas 11 SMA sama Gadis. Jadi tadi growth mindset sama fixed mindset ya. Menurut saya tadi dan dengarkan kalau growth mindset itu kita punya pemikiran yang berkembang. Jadi kedepannya kita tahu apa yang akan terjadi. Maksudnya kita bisa mengerti pemikiran-pemikiran itu adalah pemikiran yang menuju ke depan. Jadi kita bisa mengantisipasi apa yang terjadi di depan. Kalau fixed kita cuma tidak berkembang. Jadi kita pemikiran kita tuh hanya masa sekarang. Jadi kita aja. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk orang. Terima kasih Kak. Waktu kecil, saya sudah berada di lingkungan pendidikan yang beragam hingga saat ini. Kebetulan saya asli dari Jakarta, makanya ini nggak mendok ya ngomongnya ya. Saya kebetulan asal dari Jakarta, dulu bersekolah SD di SD Islam swasta, kemudian lanjut pendidikan jenjang ke SMP Negeri di Jakarta, dan saat ini lanjut di lembaga madrasah aliyah di Pekalongan. Jadi saya merantau. Yang belum SMA Katolik aja nih belum. Mengubah generasi aku menjadi generasi tangguh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, teman-teman perhatikan, tidak akan saya ucapkan satu persatu ya karena keterbatasan waktu. Namun kami akan menegaskan bahwa fokus topik kami pada presentasi lebih dalam tentang relasi generasi strawberry dengan sekolah. Mungkin kita akan sedikit
membahas ulang apa yang tadi telah negatif, bahwa generasi ini tuh ternyata lebih rapuh dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, kita masuk lagi ke alasan kenapa penulis Prof. Renald Kasali PS di dalam bukunya itu kemungkinan bahkan 50% sampai 40% sampai 50% itu mencantumkan hubungan generasi strawberry dengan sistem pendidikan konvensional kita. Nah, pertama-tama itu adalah karena banyaknya problematika yang harus dibenahi oleh sistem pendidikan kita saat ini. Apa sih buktinya? 17% lulusan perguruan tinggi kita masih menganggur. Ini bisa saya kutip dari salah satu bab di buku Strawberry Generation, dan dikutip juga dalam bab yang sama bahwa ternyata banyak sekali lulusan-lulusan sarjana kita itu ternyata tidak memenuhi atau tidak relevan apa yang diajarkan pada sistem pendidikan kita dengan kebutuhan industrial di era yang disrupsi ini. Kemudian apalagi adanya kasus-kasus yang seperti kita tahu ya, ini hampir semua sekolah itu memiliki problematika seperti ini. Tawuran dan bullying yang semakin lama itu malah semakin merajalela. Nah, dari budaya buruk di Indonesia. Kemudian untuk harapan penulis, kenapa penulis menginginkan dan banyak sekali mungkin tentang sistem pendidikan adalah dari bedah buku kita pada pagi hari ini ya, adalah tentang hubungan dengan generasi emas 2045. Jadi kenapa sih titik di mana Indonesia itu mencapai bonus demografi, dan bonus demografi ini hanya terjadi satu kali dalam masa hidup suatu negara. Nah, bonus demografi ini ditandai dengan banyaknya jumlah usia produktif penduduk warga negaraannya yang akan mencapai 113 juta pada 2030 ini menurut kajian McKinsey Global Institute. Nah, namun menjadi negara maju ke depannya. Nah, kita masuk ke hubungan spesial generasi strawberry dengan sistem pendidikan konvensional. Yang pertama ada digital divide. Jadi ada kelompok digital imigran atau digital orang yang pendatang imigran pada dunia ini rupanya menjadi salah satu faktor besar dalam sistem pendidikan kita, di mana banyak sekali teman-teman guru-guru di disrupsi yang tidak seperti sebelumnya. Disrupsi itu berupa apa? Yaitu berupa informasi yang begitu cepat. Kemudian jika teman-teman dulu tahu, mereka mungkin harus mendatangi seseorang yang benar-benar ahli, atau jika kita mau mengkaji sebuah penelitian, kita harus datang ke perpustakaan besar atau tingkat atau sistem pendidikan yang urutan nomor 6 ke dunia. Nah, padahal di masa ini jumlah mata pelajaran yang diajarkan itu sangat sedikit. Bisa sampai pelajaran wajib yang dipelajari di sana hanya ada 2 mapel, dan sisanya pilihan sesuai dengan pilihan siswanya. Jadi negara dengan sistem pendidikan urutan nomor 6 ke dunia itu ternyata tidak banyak mata pelajaran yang diajarkan di dalam sekolah. Seperti itu. Kemudian sistem full day school itu membuat anak-anak menghabiskan banyak waktunya hanya ini ada penekanannya hanya di dalam kelas. Teman-teman, di bukunya Prof. Renald Kasali ini dia menyebutkan ada satu bab khusus yang mungkin bisa kembali ke daftar isi sedikit, tapi lama sih, mau saya. Ada salah satu bab yaitu 80% belajar adalah non formal, bahwa pembelajaran tentang kehidupan itu kita dapatkan ketika kita terjun langsung ke dunia nyata, dan bahwa 70% pelajaran itu kita dapatkan memang ketika kita terjun ke dunia nyata, 20% itu kita belajar dari orang-orang sukses dan juga dari media sosial. Tidak tahu gimana cara mengaplikasikannya, gimana cara membuat keputusan, gimana caranya itu akan bermanfaat kepada orang lain dari diri sendiri. Kemudian kebanyakan lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya ada saran-saran dari luar saya di anak atau ongoing teaching. Misal ketika guru mengajar itu tidak menerapkan sebuah metode yaitu aktif kolaborasi. Bagaimana caranya itu? Misal melalui debat yang sebenarnya akan kita bahas lebih lanjut di bab solusi untuk sistem pendidikan. Kemudian nilai untuk oleh sistem sebagai satu-satunya tolak ukur kebodohan siswa atau kepintaran siswa. Ini melahirkan persepsi bahwa gelar adalah persiapan untuk
ada kutipan-kutipan penulis dari teman-teman, mungkin bisa dicermati sebentar. Ini buku Prof. Renal Kasar, bisa dicermati sebentar teman-teman. Solusinya pertama yaitu bentuk critical thinking dan prioritaskan talenta siswa. Tahu nggak teman-teman bahwa kunci kesuksesan itu sebenarnya ada pada talenta teman-teman sendiri, bahwa teman-teman bisa menjadi yang terbaik dalam satu bidang yang teman-teman kuasai. Kemudian ada fasilitasi siswa sesuai gaya belajarnya. Teman-teman tidak supaya kita bisa memprioritaskan talenta dari siswa itu masing-masing. Kemudian latih ulang para guru. Nah, teman-teman, yang Prof. Renal Kasali katakan di buku adalah bahwa kebanyakan guru itu diciptakan melalui tradisi dan metode menghafal yang sebenarnya sangat-sangat tidak efektif. Nah, apalagi dalam era disrupsi ini, di mana sebuah kebenaran itu sangat mudah untuk berubah di dunia ini. Nah, kemudian kuncinya adalah melatih ulang para guru, naikkan taraf atau kompetensi guru dalam pengajaran siswa-siswa. Kemudian undang orang-orang hebat, teman-teman semua. Mungkin terkesannya tidak begitu relevan, namun ternyata mengundang orang-orang hebat, idola kita, orang-orang yang telah sukses dalam bidangnya, itu akan memberikan kita pengetahuan yang jauh lebih banyak dan tidak seperti pada biasanya di kelas-kelas atau pendidikan formal. Dan belajarlah dari alam. Alam ini bukan rumput dan pepohonan teman-teman, tapi alam ini adalah bagaimana manusia dan interaksi. Nah, kemudian apa sih aksi penulis dalam menyikapi sistem permasalahan pada sistem pendidikan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan. Memori perbedaan pandangan antar generasi terhadap sekolah. Tadi juga inti dari pembahasan yang dipresentasikan oleh saya yaitu permasalahan pada sistem pendidikan, terus adanya sistem UB, kebiasaan kognitif, sama tidak. Jadi tadi ada solusi dari masalah tersebut itu adalah prioritaskan talenta para siswa, Adanya fasilitas yang sesuai dengan gaya belajar para siswa, memberikan suasana belajar yang sesuai untuk para siswa, lalu ada memberi pilihan subjek yang akan ditekuni, dan melatih ulang para guru. Bangkit Aruna Yuda, prestasi atau jabatan yang pernah atau sedang dicapai presenter, juara 2 lomba pidato bahasa Jawa, Festival Tunas Bahasa Ibu tentang SMP, tingkat Kabupaten Pemalang tahun 2022. Juara 1 tim kategori news content, lomba News the Journalist Leader as Leader, not follower, oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nusantara tahun 2024. Perkenalan singkat, kalau hobi membaca bukanlah sebuah prestasi, bisa dibilang orang ini belum punya prestasi yang patut dipamerkan. Dia cuma seorang penjajah gagasan yang senang berdiskusi, sering menanam kata menjadi senyawa puisi, dan gemar mengamati kembang kepis kehidupan untuk dijadikan bahan tulisan. Suka buah stroberi, tapi lebih suka jus jambu daripada jus stroberi. Beri tepuk tangan yang meriah. Kami merasa sangat nyaman di sini. Kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Ingrid Bagas Koro. Ketua Pendidikan Sampurna, menurut kakak kelas pilot, mendapat dene pembina saking SMA Negeri Tunggal Pekalongan. Di sana ada teman-teman saya, termasuk kakak kelas saya. Ada Kak Maulana, Kak Sekar, Kak Sabrina dan juga Kak Sabrina, dan juga guru hebat saya, guru hebat kami, Pak Umar. Luar biasa. Baik teman-teman, sebelum saya mulai pembahasan kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan dia juga berperan sebagai penggagas Yayasan Rumah Perubahan. Di sana dia menempa dan mengubah orang-orang yang tadinya memiliki mindset fix, mindset yang tidak bisa diubah, menjadi mindset seorang driver, mindset seorang leader. Dia juga berperan sebagai seorang penulis. Dia menulis lebih dari 33 buku. Dan yang kita bahas hari ini adalah Strawberry Generation. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa dia itu penulis? Padahal dia udah punya pekerjaan yang sangat luar biasa, seorang guru besar, bahkan punya yayasan. Kira-kira kenapa? Tahu nggak? Lembek, lembek, merah, lembek. Bener gak kira-kira? Nah, menurut saya, stroberi adalah buah yang gampang busuk. Saya punya cerita, tetangga saya itu penjual stroberi, ya.
Nah, suatu ketika dia itu setiap minggunya dia selalu memberikan stroberi yang sudah hampir busuk kepada saya. Saya tanya, Pak, kok banyak sekali yang busuk gitu? Katanya, stroberi ini memang cepat busuk, cuma 2 hari aja udah busuk. Nah, inilah gambaran strawberry generation yang baru 2 hari kerja, rasanya udah kayak 20 tahun kerja. Mereka mudah menyerah, mereka mudah terkontaminasi dengan hal-hal sekitar sehingga merasa dirinya lemah. Bisa dilanjut? Strawberry itu kreatif, mampu menghadapi perubahan teknologi. Next, Mas. Nah, dari mana sih munculnya generasi strawberry? Dari mana sih munculnya orang-orang yang memiliki fixed mindset, orang yang sejahtera, memiliki turunan, anaknya ini pun lebih sejahtera tentunya dibandingkan orang tuanya. Nah, dengan seperti itu ada 2 jenis didikan orang tua. Yang pertama adalah didikan mandiri dan yang kedua adalah didikan manja, yang bisa kita sama dengankan generasi strawberry. Sedangkan orang-orang yang memiliki didikan mandiri akan menghasilkan output growth mindset. Bisa dikasih? Oke. Kita akan melihat sisi negatif atau sisi gelap dari sebuah strawberry. Yang pertama, kemudian ada yang namanya self diagnosis. Ada yang pernah teman-teman ngerasa kayak aduh pusing nih, apa jangan-jangan aku anemia ya gitu. Aduh perutku sakit, apa jangan-jangan aku GERD ya. Ada juga yang suka menunda-nunda, menyukai zona nyaman. Nah, ini saya sepakat sekali dengan teman dari SMA Santo Bernardus tadi ya. Seorang dari strawberry generation, sebuah tempat yang nyaman menurut dia tapi tidak nyaman bagi orang lain, dan ini sangat menguntungkan bagi dia. Kemudian dia ini FOMO. Teman-teman ada yang belum tentu ada. Kemudian dia tidak suka disuruh, manja, mudah tersinggung. Seperti itu ya. Boleh di next. Mau kemana? Mau homestay aja? Mau stay di rumah? Atau ada yang mau ke Gucci, ke Dieng? Ada yang mau ke situ? Nah, itu memang bagus ya. Itu memang bagus untuk mengembalikan pikiran kita. Tapi kalau terlalu sering bisa jadi ini adalah tanda-tanda generasi strawberry. Ketika seseorang itu memiliki status sosial yang tinggi atau menengah ke atas dan memiliki kebutuhan yang cukup tinggi, tolok ukur kesehatan mental kadang-kadang disalahartikan dengan self reward, healing, dan vacation. Terima kasih presentasinya, kita beri sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Pendidikan juga bisa membuat orang tua sejahtera dan anak sejahtera, namun tergantung cara bagaimana orang tua mendidik anaknya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan juga, pendidikan itu ada 2, yaitu anak yang mandiri dan anak yang manja. Anak yang dididik dengan mandiri akan membuat anak memiliki growth mindset, sedangkan anak yang manja akan membuat anak memiliki fixed mindset seperti generasi strawberry tadi. Tadi juga Yuda menyampaikan bahwa adanya kekurangan pada generasi strawberry, yaitu mudah tersinggung, mudah sakit hati, self diagnosis, FOMO, dan mudah menyerah. Tapi generasi strawberry juga memiliki keunikan masing-masing loh. Ada yang kreatif inovatif, mudah beradaptasi terhadap kemajuan teknologi, berpikir kritis, dan Kalau maju. Siapa lagi ya? Oke. Ayo Vito. Ayo maju. Ini lebih profesional sih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sudah siang, sudah makan, pasti masih semangat ya. Oke, masih semangat ya teman-teman. Baik, oke. Siang hari ini saya hadir di sini untuk sekadar memberikan semacam review barangkali, atau mungkin obrolan santai barangkali dengan teman-teman semuanya, dengan adik-adikku yang dari SMA Santo Bernardus, dari SMA 1 Negeri 1 Kota Pekalongan, Man Ice, dan juga teman-teman yang lainnya yang hadir di sini. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bersama presentasi dari kawan-kawan kita dari SMA 1 Man Insan Cendekia dan juga SMA Santo Bernardus yang membedah buku Strawberry Generation. Nah, sebuah buku yang saya kira ini buku yang sangat berguna. Sebenarnya sasaran buku ini bukan anak muda, tapi lebih pada orang tua deh kayaknya. Iya, karena berbicara tentang pola didik dan pola asuh kepada anak-anak, terutama pada generasi yang masa kini. Jadi sebenarnya akan sangat lebih seru lagi kalau bedah buku yang tadi itu guru-gurunya juga ikut bedah. Wah, pasti seru tuh. Karena ini akan ngomongin tentang bagaimana kemudian para guru mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di dalam dunia pendidikan. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh teman kita dari Man Insan Cendekia yang luar biasa, presentasinya dahsyat. Kasih aplaus dong untuk teman-teman dari Man Ice. Saya pikir itu sangat ilmiah banget, metodologinya luar biasa, dan saya berharap tradisi semacam itu di sekolah sudah mulai dibangun. Terus kemudian dari teman-teman dari SMA Negeri 1 juga tidak kalah keren juga. Kita kasih aplaus juga untuk teman-teman dari SMA Negeri 1 Kota Pekalongan yang sudah mempresentasikan dengan baik bedah buku Strawberry Generation karya Renal Kasali, dan juga teman kita dari SMA Santo Bernardus yang juga sudah memberikan uraian bedah bukunya, segar uraiannya karena lebih ringan, lebih asik untuk dinikmati. Oke, kita kasih plus untuk dari SMA Santo Bernardus. Baik, kita mau bicara soal apa? Strawberry Generation. Bosen ya. Oke deh, gini deh, cerita pengalaman aja ya, pengalaman aja deh, bagi pengalaman. Ya, generasi sekarang dengan generasi saya yang lahir 80, saya lahir tahun 1980, itu sangat berbeda. Di generasi saya, nah ini dia, orang tua yang melahirkan anak-anak pada tahun 1980-an rata-rata tidak lulus S1. Biasanya orang tua yang melahirkan generasi 80-an itu paling maksimal pendidikannya adalah SMP. Paling maksimal. Kalaupun ada yang SMA sangat sedikit. Nah, bisa dibayangkan ya, kira-kira seperti apa pola asuh orang tua kepada kami yang lahir pada tahun 1980. Ya, saya akhirnya dididik secara mandiri oleh orang tua kami. Di usia dari sejak kecil kami sudah diajari untuk mandiri. Kami belajar sendiri. Di sekolah kami katakan kalau misalkan ada tugas dari guru, kami nggak bisa bertanya kepada orang tua karena mereka sibuk bekerja, dan yang kedua mereka nggak tahu apa-apa yang kami pelajari di sekolah. Itu gambaran generasi tahun 1980. Berbeda pada usia ataupun generasi yang lahir pada tahun 90-an.
rata-rata orang tua yang melahirkan generasi 90-an adalah pendidikannya paling tidak SMA. Kalaupun ada yang S1 cukup banyak tetapi tidak terlalu dominan. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui bahwa ternyata antar generasi kenapa bisa terjadi perbedaan karena pola pendidikan yang diterima dari orang tua ke anak itu berbeda. Sementara generasi yang lahir di tahun 2000-an hampir bisa dikatakan orang tua yang lulus S1 sudah mulai banyak. Saya misalnya sekarang bahkan kalau ngomongin soal pendidikan, saya kebetulan lulusan S2 Magister Ilmu Susastra Universitas Diponegoro. Bukan wow sih. Tidak berbayar sama sekali dan kita berusaha untuk membuat perubahan itu sedikit demi sedikit. Nah, balik lagi tentang kenapa membaca buku itu perlu. Kita tengok buku sudah ribuan tahun usianya. Peradaban buku, peradaban tulis, cetak itu sudah ribuan tahun yang lalu. Usianya sudah ribuan tahun. Tetapi peradaban yang sekarang Anda gunakan, teman-teman gunakan, jajan baru kemarin sore, belum bisa diuji apakah itu akan berumur lama, bertahan lama, atau sangat sebentar. Kalau dulu dalam teori kebudayaan itu teknologi adalah alat bantu, sekarang dan kemungkinan ke depan kita yang kemudian sangat penting saya sampaikan bahwa membaca buku itu bukan lagi soal hobi, tetapi menjadi kebutuhan. Banyak hal yang kita bisa lakukan dengan membaca. Tetapi apa sih yang membuat dia itu jenius? Ternyata bukan cara berpikirnya, tetapi yang membuat dia itu menjadi terlihat jenius adalah cara dia mengembangkan imajinasi. Nah, saya yakin teman-teman punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, dan itu akhirnya bisa berdiri di hadapan teman-teman semuanya. Saya bekerja sehari-hari sebagai seorang penyiar radio di Radio Kota Batik. Sebelumnya Slamet Sri Batang, juga di pokoknya banyak kampus yang saya ajar. Terus saya lepas semuanya sekarang siang hari ini. Nah, oke. Tadi sampai mana? Soal apa? Membaca ya. Membaca itu penting. Saya mulai mengenal buku itu dan akhirnya saya jatuh cinta pada buku, dan terutama sekali buku filsafat dan sastra. Why? Kenapa saya tertarik dengan filsafat dan sastra? Di karya sastra kita bisa belajar tentang fisika juga di karya sastra. Matematika, konsep angka nol kita dapatkan dari novel-novel dan juga yang lainnya. Saya banyak apa yang digambarkan atau diimajinasikan dalam buku itu benar-benar ada di hadapan saya sebagai pembaca. Dan yang terakhir adalah saya sangat suka membaca buku-buku tentang matematika. Wow. Bagi saya, matematika adalah sastranya saya. Waktu itu saya sampaikan di hadapan mereka bahwa puisi adalah rumus Pythagoras. Kaget mereka, loh kok bisa? Loh, rumus maka garis miring adalah keberkahan dari dua hubungan itu. Gitu loh. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu Pythagoras. Lain lagi ketika kita ngomong soal lingkaran. Ikan satu hal. Membaca itu, kalau kita bicara tentang membaca, membaca itu tidak hanya dengan mata dan pikiran, tetapi membaca itu perlu juga dengan perabaan, perlu juga dengan pendengaran, perlu juga dengan pencecapan, lebih-lebih dengan hati. Jadi semua panca indera, bahkan indera keenam manusia itu saat kita membaca harus kita optimalkan, kita gunakan sepenuhnya, sehingga apa yang adalah menemukan dirinya sendiri.
menemukan dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah teman-teman menemukan diri Anda sendiri? Siapa UMI? Siapa diri Anda? UMI saya adalah saya, Ribut Ahwandi. Saya adalah seorang bapak. Saya adalah dari anak-anak saya adalah seorang yang harus melakukan banyak hal, terutama mendidik. Saya harus berkelana kemana-mana. Saya adalah seorang penyiar radio. Saya adalah, kalau saya seorang yang gemar menulis, katakanlah seperti itu, yaitu hanya atribut. Tetapi dalam diri saya itu semua atribut itu bukan diri saya. Gitu. Oke. Saya diberi sampai jam berapa ini? Kita kira-kira Anda punya ketertarikan di bagian apa, di bidang apa, sampaikan. Dan satu hal yang mungkin sangat penting untuk kalian lakukan saat ini adalah susunlah kalimat tanya untuk nanti ditanyakan, untuk kita diskusikan bersama. Ini izin memperkenalkan diri, saya Bagit Arna Yuda dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Permisi Pak, izin bertanya, menurut Bapak lebih penting punya ijazah dengan nilai tinggi tapi kemampuannya biasa-biasa saja, atau punya kompetensi yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa tapi tidak punya ijazah? Mana yang lebih penting dalam dunia ini Pak? Kalau bisa dikasih tanggapan Bapak itu. Terima kasih. Oke, ijazah tetap penting, tetapi akan lebih penting lagi ketika itu diimbangi dengan kompetensi yang luar biasa, gitu ya. Nah, bagaimana cara kompetensi itu teruji? Ditempalah, tempalah kalian diri kalian sendiri. Dulu angkatan saya atau generasi saya, yang namanya belajar, dulu saya kuliah itu nggak pakai motor loh, beneran jalan kaki loh. Dari kos-kosan sampai kampus itu sampai kemeringet, bener-bener kemeringet, karena saya kuliah di UNES waktu S1 yang masih daerahnya masih desa banget, masih di tengah hutan gitu ya, masih krik-krik gitulah. Nah, tapi itu menjadi sesuatu yang menarik. Akhirnya saya serius untuk belajar. Kalau kalian kan sudah belajar itu kan sudah dengan fasilitas ya. Dulu sama sekali nggak ada fasilitas, apalagi saya waktu kuliah, uang saku saya per bulan tahu cuman 150.000 satu bulan. Dan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kami silakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk bisa menuju ke depan untuk berfoto bersama. Saya harap untuk tetap di tempat terlebih dahulu. Kita akan ada acara penyerahan kepada presenter dan juga Ibu Kepala Sekolah. Tetap di tempat karena ada penyerahan terlebih dahulu. Tetap di tempat terlebih dahulu. Kami harap untuk Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan penghargaan kepada presenter kita hari ini. Perwakilan dari SMA Santo Bernardus ada Sharon, dan juga perwakilan dari SMA 1 Pekalongan ada Yudhistira Utama, dan dua perwakilan dari Mandip C ada Ali. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ali. Yang terakhir dari SMA Santo Bernardus ada Sharon Natania Fausti. Oh baik, untuk Bernardus menyusul tersendiri ya. Foto bersama dulu boleh dengan penghargaan masing-masing.
Oke, biar merapat dulu boleh. Biar kelihatan semua. 1, 2, 3. Video ya. Keren bisa maju ke depan buat bikin video keren. Ayo, keren ini. Berani wujudkan mimpi, teknologi jadi aksi. Semangat ya sampai video. Berani wujudkan mimpi, teknologi jadi aksi. Baik-baik sekalian, dan juga teman-teman peserta literasi untuk siswa-siswi. Teman-teman dari SMA 1 Yaitu kenapa pendidikan sistem pendidikan Indonesia ini harus berubah demi mewujudkan dan melaksanakan visi Indonesia 2045 ini. Siapa lagi? Coba kamu siapa namanya? Tahu nggak jawabannya? Gen Strawberry itu kelahiran tahun berapa sampai berapa? Boleh search Google nggak nih Yun? Kenapa? Boleh search Google nggak? Nggak boleh dong, nggak boleh search Google. Sharon Natania Faustin. Oke. Sarah Sanaya dari SMA Negeri 4 Pekalongan. Oke, ayo maju ke depan. Oke, silahkan. Silahkan. Bisa diambil hadiahnya. Seru banget ya ini bagi-bagi hadiah ini. Seru. Giveaway kita giveaway. Coba next. Oke, ini gampang banget ya. Siapa sih yang nggak tahu? Sangat gampang ini. Apa judul buku? Tunjuk tangan dulu Lionel. Oke, kakak di sana boleh. Buku Generasi Strawberry. Namanya siapa kak? Vivian Sakia Dewi Lestari dari SMP 1. Oke, boleh maju ke depan.